Kita sudah sampai tadi ke istilah atau cerita tentang masalah bagaimana terbentuknya kota Mekkah dan adanya air Zam-Zam. Serta sebelumnya sudah kita panjang lebar menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita sekarang melanjutkan kisah tentang kota Mekkah. Ismail alaihissalam tumbuh besar di Mekkah dan bergaul dengan suku Jurhum. Tadi yang saya bilang suku Jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yaman dan akhirnya membentuk komunitas di Mekkah. Suku Jurhum ini, saudaraku seiman, berbahasa Arab. Maka secara otomatis Ismail alaihissalam juga menggunakan bahasa Arab. Sampai akhirnya Ismail dewasa, meranjak umur menikah, maka menikahlah Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Jurhum. Dan karena bahasa Arabnya Ismail alaihissalam dan menikahnya dengan anak kepala suku Jurhum, keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan, istilah Arab musta'ribah. Orang-orang Arab yang terarabkan. Berjalan waktu, tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang. Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Sang Pencipta Allah untuk mengunjungi Mekkah. Dan akhirnya beliau datang mengunjungi Mekkah, bertemu dengan istrinya Hajar. Dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail alaihissalam sudah menikah. Pada saat sudah menemui Hajar, kemudian dia bertanya di mana Ismail. Kata Hajar, sudah menikah, ada rumahnya sendiri. Tunjukkan di mana rumahnya, kata Ibrahim alaihissalam. Tunjukkanlah rumahnya. Pas tiba di sana, Ibrahim alaihissalam mengucapkan salam. Ternyata istrinya Ismail alaihissalam menjawab dari dalam. Kata Ibrahim setelah salam, di mana suamimu? Kata istrinya, lagi berburu. Dan Ismail alaihissalam sangat gemar berburu. Biasanya zaman dulu orang kalau berburu balik kembali 2 bulan, 3 bulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana kehidupan kalian? Istri Ismail dalam riwayat ini menyebutkan hal-hal yang kurang nyaman bagi Ibrahim alaihissalam karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah. Kehidupan kami susah, kehidupan kami begini, kehidupan kami begitu, semuanya keluhan. Setelah mendengar itu kata Ibrahim alaihissalam, kalau suamimu pulang, sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat kalau istri Ismail belum tahu. Nah, Ibrahim alaihissalam hidup di Palestina. Dan sampaikan padanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Baiklah, Ibrahim alaihissalam dalam riwayatnya dikatakan pulang ke rumahnya ketemu Hajar. Tunggu beberapa hari Ismail belum kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari kemudian Ismail pulang menemui ibunya Hajar alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Lalu dia menanyakan kepada istrinya, apa ada orang yang datang? Kata istrinya, ada. Siapa namanya? Seseorang yang bernama Ibrahim. Apa yang dia tanyakan? Apa yang engkau bicarakan dengannya? Dia menanyakan kehidupan kita. Lalu apa yang kau jelaskan? Ya, kehidupan kita susah. Tidak seperti orang kaya si fulan dan si fulan. Ada orang-orang dari Jurhum yang kaya, rumahnya bagus, lebih bagus di Mekkah. Lalu kata Ismail alaihissalam, apa pesannya? Kata istrinya, pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, kalau begitu, bungkuslah pakaianmu, aku sudah menceraikanmu. Karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, seorang Nabi Allah. Dan perintah untuk mengganti tiang pintu artinya aku disuruh menceraikanmu. Makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab, kalau dia mau mengucapkan kalimat santun, agar istri diceraikan, maka dia mengatakan, aku akan mengganti tiang pintu rumahku. Di sini ada akhwat datang hadir ya. Jadi kalau antum menggunakan ini berarti sudah ketahuan. Beberapa waktu kemudian dalam riwayat lagi yang lain disebutkan Ibrahim alaihissalam datang lagi. Kedua kali, tapi entah jedah waktunya berapa tahun tidak tahu.
Datang lagi sekali ketemu dengan Hajar alaihissalam, kemudian setelah ketemu Ismail lagi keluar. Baik, saya mau datang ke rumahnya. Berikan salam, ternyata sudah wanita lain sekarang. Ismail alaihissalam sudah menikah dengan wanita lain dari Jurhum. Lalu Ibrahim bertanya alaihissalam, di mana suamimu? Lagi pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kehidupan kami cukup. Orang ini mukminah. Semuanya disyukuri sama dia. Setelah panjang lebar dia cerita, kata Ibrahim alaihissalam, kalau suamimu pulang sampaikan salam seseorang yang bernama Ibrahim dan sampaikan padanya agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Ini yang senyum-senyum sudah tahu cara bercerai ya. Bukan saya ajarin loh ya. Cerai dalam Islam itu hukumnya hal mubah yang paling Allah benci. Tapi ini adab terjadi di sejarah para nabi-nabi. Kali ini Ibrahim alaihissalam tidak langsung pulang. Nunggu di situ. Nunggu sampai Ismail alaihissalam datang, dan ada sebuah riwayat yang dipastikan insyaallah kesahihannya menjelaskan bahwasanya Ibrahim alaihissalam belum pernah bertemu dengan Ismail kecuali di saat itu. Jadi belum pernah ketemu sebelumnya. Dari waktu bayi diletakkan pertama di Mekah yang kosong itu, belum pernah ketemu sampai Ismail sudah menikah. Jadi bisa belasan mungkin puluhan tahun. Tapi tidak disebutkan umur Ismail alaihissalam waktu itu berapa. Ada juga sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan kemungkinan adalah Ismail alaihissalam pada saat itu sudah mencapai juga umur kenabian. Umur kenabian berarti 40 tahun. Yang berarti Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah 70 tahunan. Karena sudah hampir 80-an sekian. Ya. Maka ini sebuah pernyataan tentunya, tapi apapun itu yang jelas disampaikan kalau Ismail alaihissalam bertemu dengan Ibrahim. Setelah bertemulah dua orang ayah dan anak ini. Baru saja 2-3 hari ketemu, Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih anaknya. Maka pada saat itu pun Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail di pagi hari, kemudian mengatakan, ya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ada sebagian orang yang mengatakan, di sini Ismail masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun, masih di bawah 15 tahun. Tapi ditanggapi oleh para ahli sejarah yang lain atau para ulama yang lain, tidak mungkin anak-anak umur 15 tahun atau di bawah 10 tahun mau menerima lehernya disembelih. Masuk akal lagi kira-kira kalau antum punya anak 10 tahun, sini nak, saya mimpi saya sembelih kamu. Larilah dia. Jadi yang lebih dekat sebenarnya adalah memang Ismail sudah sampai pada umur yang ternobatkan menjadi nabi. Bahkan pendapat yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama adalah Ismail sudah dinobatkan jadi nabi pada saat itu. Jadi dia sama ayahnya sudah sama-sama nabi. Cuman Ibrahim alaihissalam rasul. Rasul berarti membawa syariat baru. Nabi hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi Ismail tidak punya syariat baru. Beliau Nabi, hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan ayahnya Ibrahim. Tapi Ibrahim Rasul, bawa syariat, dan bahkan termasuk ulul azm di antara 5 Rasul yang merupakan pilihan atau pemimpin para Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah utus 120.000 Nabi, diantaranya 313 Rasul yang wajib kita imani, yang tertulis namanya di Al-Quran dan Sunnah, 25 Nabi dan Rasul. Ibrahim alaihissalam pada saat menyampaikan kalimat itu, kira-kira apa responnya Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, kerjakan apa yang kau diperintahkan. Kau akan temui aku sebagai orang yang sabar. Dan kalimat ini teman-teman paling tepat diucapkan oleh seorang nabi. Ini minta disembelih. Dan perlu juga teman-teman tahu, di alam nabi-nabi, mimpi nabi nggak mungkin dari syaitan. Semua mimpi nabi benar. Kalau nabi yang mimpi, benar semuanya. Bahkan bisa terjadi adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi mimpi di sini adalah satu hal petunjuk.
Ringkas cerita teman-teman sekalian, akhirnya Ibrahim dan Ismail menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpinya untuk disembelih. Tempatnya di wilayah antara Muzdalifah dengan Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina. Tapi sekarang kalau saya melihat dia tepatnya masih masuk wilayah Muzdalifah. Masuk wilayah Muzdalifah. Kerajaan Saudi meletakkan seperti batu kecil itu untuk mengenang kalau di situ dulu tempatnya Ismail mau disembelih. Kalau sekarang pas ada di bawah, ada gunung di bawah rel kereta yang dibuat oleh kerajaan Saudi untuk perjalanan jemaah haji. Biasanya kalau orang turun Siti Mekah ditunjukin tuh. Menuju ke sana teman-teman sekalian, sementara menuju ke sana, syaitan datang menggoda Ibrahim alaihissalam. Lalu membisikkan padanya, untuk apa kau mengganggu, untuk apa kamu menyembelih anakmu, kesian dia masih kecil dan seterusnya. Oleh Ibrahim alaihissalam diambil batu kerikil kecil, dilempari sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar 7 kali. Dilempar, syaitannya pergi. Berjalan sedikit, kurang lebih 10-20 meter, datang lagi syaitan yang sama menggoda. Ibrahim alaihissalam melempar lagi dengan kerikil kecil 7 Bismillahi Allahu Akbar. Hilang lagi syaitannya. Sampai yang ketiga kali, batu yang 7 kali yang ketiga dilempar dengan Bismillahi Allahu Akbar, lalu syaitannya hilang. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di atas sebuah batu di sebuah bukit kecil tadi. Setelah diletakkan, dan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran yang akan saya bacakan nanti ayatnya, bagaimana pada saat itu Ismail dan Ibrahim dibiarkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, diuji keikhlasannya, dibiarkan melakukan sampai titik terakhir. Sampai dalam ayat nanti kita akan baca, pada saat keduanya sudah pasrah, betul-betul Ismail sudah menyerahkan lehernya, dan Ibrahim sudah mengangkat pedang dan mengayunkan pedangnya, memang sudah betul-betul akan disembelih. Pada saat itulah Jibril alaihissalam menahan pedang Ibrahim alaihissalam. Dan Allah berfirman padanya, hai Ibrahim, kau telah mempercayai mimpi, dan sungguh kami akan menggantikan anakmu itu dengan sembelihan domba yang besar. Sebelum saya lanjutkan, saya akan baca dalilnya surah As-Saffat yang menceritakan masalah apa tadi saya sampaikan. Surah As-Saffat, surah nomor 37, ayat 102 sampai 111. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, terjemahan bahasa Indonesia kita begitu di Quran. Di sini makna yang lain tadi saya bilang, pendapat ulama adalah sudah sampai pada umur kenabian. Dan umumnya Nabi diutus berapa? 40 tahun. Baik. Berusahalah bersama-sama Ibrahim, mulailah bergerak dengan ayahnya. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka coba fikirkan apa pendapatmu. Bagaimana kira-kira menurut kamu? Ia menjawab, Ismail alaihissalam, hai ayahku. Dan di sini menggunakan kalimat abati. Ya abati. Di sini di Al-Quran disebutkan, ya abatif al-ma'tu'mar. Wahai abati, wahai ayahku yang tercinta, kerjakanlah apa yang sedang engkau diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Enggak ada anak 10 tahun bisa ngomong ini. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Tadi saya bilang, waktu Ibrahim alaihissalam sudah letakkan Ismail sudah tutup matanya, sudah pasrahkan lehernya, Ibrahim alaihissalam sudah mengangkat pedang dan diayunkan, udah dua-duanya pasrah. Ini makna daripada tafsir falamma aslama, pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, sudah pasrah, watallahu lil jabin, sudah diletakkan di batu, sudah diangkat lehernya, pedangnya sudah diarahkan. Wa nadainahu ayya Ibrahim, pada saat itulah kami panggil dia, maksudnya Jibril alaihissalam
memanggilnya. Tadi riwayat menjelaskan pedang Ibrahim dipegang oleh Jibril alaihissalam, ditahan. Kemudian dikatakan, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan atau kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan makna daripada kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, apa yang dimaksud teman-teman sekalian? Perilaku Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya karena Allah, dan Allah ganti ketulusan itu dengan domba, jadilah sebuah hukum kurban. Dan yang kita tahu tiap tahun kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban. Dan kata ulama, selama ada orang yang berkurban untuk Allah, maka Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam panen pahalanya. Hampir sama dengan kasus tadi Hajar, bagaimana panen pahala. Nah di sini Ibrahim alaihissalam dan Ismail dapat pahalanya. Ini yang dimaksud ada pujian. Ya. Allah mengatakan, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik. Maksudnya karena perbuatannya itu dikenang, dijadikan syariat, dan dia akan panen pahalanya. Dan setiap orang sembelih di Idul Adha, orang ingat kisahnya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Juga masuk dalam masalah ini adalah pujian yang baik. Kalau Ibrahim alaihissalam adalah seseorang dengan keimanannya sangat yakin dan percaya dengan janji Allah, tidak ada keraguan sedikit pun, dan ini contoh keikhlasan dalam beramal. Ini juga berarti pujian. Setiap kali orang-orang yang beriman atau para dai mubalik yang faham tentang kisah ini, maka mereka akan mengangkat kisah Ibrahim alaihissalam bagaimana tentang keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah. Ini juga termasuk pujian yang baik. Masuk dalam pujian yang baik teman-teman sekalian adalah perilaku Ibrahim alaihissalam pada saat melempar syaitan 3 kali. Ada hukum dalam haji jumrah, melontar di 3 titik yang biasa kita kenal dengan jumrah sughra, jumrah usta, dan jumrah aqabah atau kubra. Semua jemaah haji diharuskan teman-teman sekalian, diwajibkan untuk jumrah, melontar 7 batu kecil di 3 titik yang Ibrahim alaihissalam melempar, dan menjadi sebuah bagian daripada ibadah. Kata ulama, setiap orang melempar batu jumrah, satunya 1 pahala buat Ibrahim alaihissalam. Sementara semua jemaah haji melempar minimal 21. 7 malah minimal. Di hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha, mereka melontar jumrah kubra atau aqabah. 7 kali, 7 batu. Berapa jumlah jemaah haji? Jemaah haji rata-rata 3 juta. Kalau 3 juta kali 7, gitu kan? Itu bisa 21 juta pahala ini. Hari ke-11, tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik, jemaah haji melempar kecil sedang besar 21 batu dikali 3 juta orang. Itu sudah luar biasa pahala, berjuta-juta pahala didapatkan. Seperti itulah. Dan ini masuk dalam makna terjemahan atau tafsir dari firman Allah ayat 108 tadi, dan kami abadikan buat Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan Ibrahim akan diberikan kesejahteraan yang dilimpahkan padanya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Setelah kejadian itu, Ibrahim dan Ismail AS balik membawa domba itu, kemudian menyembelihnya, dan menjadi sebuah informasi di Mekah kalau Ibrahim Ismail AS tidak jadi disembelih, dan ada perintah dari Allah untuk menyembelih domba ini. Maka semua orang-orang yang beriman pada saat itu dianjurkan untuk menyembelih. Datang perintah Allah yang maha pemurah dan maha tinggi setelah itu untuk membangun Ka'bah. Proses membangun Ka'bah. Allah yang maha pemurah dan maha tinggi memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di pondasi dasarnya, namanya Bakkah. Namanya Bakkah. Maka Ibrahim alaihissalam pun mengajak Ismail dan berdua. Tidak ada yang bantu. Sama dengan tadi kasus waktu mau disembelih,
Orang-orang Mekah sudah tahu, tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini perintah Allah buat kami. Membangun Ka'bah pun riwayat yang paling kuat adalah tanpa ada yang bantu kecuali mereka berdua. Karena nanti kita lihat ada doanya mereka berdua mengatakan Rabbana, ya, taqabbal minna dan seterusnya. Ini pernyataan yang dikatakan Ibrahim dan Ismail berdua. Dibangunlah Ka'bah pada saat itu dengan bangunan sangat sederhana. Zaman itu cuma tanah liat biasa, dikasih air, kemudian dicetak, gitu kan, dikeringkan, lalu kemudian disusun satu sama yang lain. Setiap kali Ibrahim alaihissalam selesai mengatur, karena dari tanah semennya pun kalau kayak kita sekarang semen itu adalah dari tanah yang dibasahin untuk menyatukan satu sama yang lain, gitu kan. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih daripada itu pada saat itu tentunya. Maka Ibrahim alaihissalam setiap kali sudah menyusun beberapa tinggi, beliau mundur ke belakang, kemudian melihat ke arah Ka'bah. Sudah stabil belum bangunannya nih? Beliau naik ke sebuah tempat agak tinggi sedikit supaya bisa kelihatan. Jadi matanya di tempat itu bisa menjangkau bangunan Ka'bah sudah rata atau belum gitu. Tempat ini yang sering diinjak Ibrahim di titik yang sama untuk melihat Ka'bah, diabadikan telapak kakinya, dikenal dengan Maqam Ibrahim. Nanti kan kita bacakan ayatnya, gitu kan. Setelah selesai pembangunan Ka'bah tersebut, bangunan sudah selesai. Maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, cobalah hai Ismail cari sebuah batu yang keras. Cari batu-batu yang keras. Saya ingin menguatkan bangunan ini dengan batu-batu. Gak lama kemudian Ismail balik membawa Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dan batu ini dalam sebuah riwayat sahih disebutkan turun dari surga, tadinya berwarna putih dan menjadi hitam karena dosanya anak Adam. Turun. Kemudian pada saat turun, Ismail AS membawanya. Kata Ibrahim, dari mana kau dapat ini? Dia bilang dari Allah. Didatangkan dari Allah. Lalu Ibrahim AS meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yang sekarang. Setelah itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar Ibrahim dan Ismail menjaga rumahnya dari kemusyrikan. Dan diajarkan tata cara tawaf di sekitar Ka'bah. Yang dimulai dari Hajar Aswad, dan mencium Hajar Aswad sebagaimana sudah sekarang menjadi bagian daripada ya, rukun haji dan umrah, tawaf itu sendiri, dan disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad dan sholat di belakang makam Ibrahim. Allah kekalkan semua perbuatan Ibrahim alaihissalam. Dan sekali lagi kata para ulama, selama ada orang tawaf, selama Ka'bah dijadikan kiblat, rujukan bagi umat Islam, berapa juta orang yang sujud ke sana, berapa juta orang yang tawaf, berapa juta orang yang cium Hajar Aswad, berapa juta orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, semuanya pahalanya kembali kepada dua manusia terbaik ini, Ibrahim dan Ismail. Dan dengan kami, tentu di sini kita mengerjakan bukan karena makam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Ka'bah. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Ka'bah. Ka'bah juga berhala, batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Ka'bah. Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Ka'bah. Makanya Ka'bah rumah. Dinamakan Baitillahiyah. Kalau rusak, diperbaiki. Saya pernah waktu masih mahasiswa sana, pernah bangunannya diperbaiki, renovasi, diperbaiki. Sampai Ka'bahnya ditutup full. Diperbaiki semua, dikokohkan lagi. Kiswanya diganti setiap tahun. Kita menghormati karena Allah memerintahkan untuk menghormati. Sama dengan Hajar Aswad. Antum cium kenapa? Hah? Sudah makan belum tadi nih? Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Kenapa kita tawaf? Karena perintah Allah. Kenapa kita sa'i? Karena perintah Allah. Kenapa kita menyembelih? Karena perintah Allah. Kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa kita menikmati yang halal, meninggalkan haram, semua karena perintah Allah. Seorang suami baik sama istrinya, bakti sama orang tuanya, mengurus anak-anaknya, mencari nafkah banting tulang, istrinya mentaati suaminya, membersihkan rumah, merawat dirinya, merawat anak-anaknya, merawat suaminya, semua karena Allah. Pernah Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara keras di musim haji, supaya orang semua dengar.
hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus digarisbawahi poin itu, sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan syajarah tempat baiat Ridwan. Nanti kita pelajari itu pada saat sulhu Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400. Sama Nabi satu orang munafik ikut, tidak mau membaiat Nabi SAW. 1398 yang membaiat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabus syajarah yang membaiat Nabi di bawah pohon, gitu kan? Dikenal dengan baiat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab banyak orang datang sembah-sembah, sholat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon, setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah satu kali pun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga ya, mengunjunginya secara khusus. Nggak ada. Sama dengan Gua Hira, sama dengan ya, Jabal Nur itu kemudian Jabal Thur, tempatnya Nabi SAW sembunyi. Satu kali saja setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira, tidak pernah datang secara khusus ke gunung Jabal Nur seperti banyak sekarang jemaah haji yang melakukan, sengaja naik jauh-jauh sampai ada yang jatuh meninggal. Padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi ke situ. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat. Padahal pembebasan kota Mekah terjadi sekali saja pada saat ya kejadian wahyu maksudnya ya, pada saat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Misalnya di atas ada orang gambar-gambar, tulis-tulis, taruh sejadah gitu. Sama juga di tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang karena kesalahpahaman saja. Semestinya tidak dilakukan. Lakukanlah seperti apa yang baginda Nabi SAW perintahkan. Baik. Dikatakan di sini teman-teman sekalian, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitillah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Yang dimaksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jaga dari kemusyrikan atau kemaksiatan. Nanti akan kita pelajari, ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah berzina depan Ka'bah, akhirnya dikutuk jadi patung sama Allah. Ayat 126 tadi 125, sekarang 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan sebentar, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina atau membangun dasar-dasar Baitillah bersama Ismail seraya berdoa. Ini tadi yang saya bilang teman-teman, saya saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah. Karena instruksi Allah begitu, tidak minta tolong sama orang. Makanya dikatakan di ayat di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitillah bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama Jurhum, bersama masyarakat Mekah, gitu kan. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini sunnah teman-teman sekalian, setiap kali kita sudah berbuat apa-apa, amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi di sini yang debatnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalimat ini teman-teman sekalian diucapkan oleh dua nabi yang mulia, walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah dan mereka sudah ikhlas kepada Allah, tapi mereka masih mengatakan, ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 128-nya, ayat 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami,
dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril alaihissalam setelah bangun Ka'bah, setelah proses tadi adanya ya, proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya, kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi, kemudian proses istrinya Ibrahim alaihissalam Hajar pada saat sa'i antara Safa dan Marwah dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji ya, dan umroh gitu. Kemudian dikatakan dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. 129, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kata para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena setelah meninggalnya Ismail tidak ada nabi di Mekah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan membacakan, utuslah ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah. Al-hikmah artinya sunnah, serta mensucikan mereka, sungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalau tentang maqam Ibrahim juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian. Disebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata kalau memang kisah Ibrahim benar. Allah pastikan di antaranya ada maqam Ibrahim, pijakan kakinya. Barang siapa yang memasuki Baitillah menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Tentu dalam Islam wajibnya adalah yang pertama satu kali, sisanya menjadi sunnah. Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitillah. Sanggupnya baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada atau dia dibayarkan oleh orang lain. Masuk di dalamnya kesanggupan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan ya, para pengawal-pengawalnya, panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin, kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji, untuk diambil hartanya sebagai jizyah. Karena dianggap dia mengingkari haji itu. Kenapa dia nggak pergi? Gitu kan. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.